Warga merekam sebuah pesawat melintasi langit Israel. Kemudian tiba-tiba ledakan terdengar sangat besar. Asap mengepul di atas reruntuhan bangunan dan properti yang hancur. Kejadian ini terjadi pada Jumat waktu setempat dan polisi langsung menyisir lokasi untuk mencari bukti. Warga pun sontak terkejut dengan dentuman kencang yang menghancurkan sejumlah bangunan. תוך כדי היה פיצוץ מאוד חזק, הגענו למקום והקרוון של החבר שלנו נשרף טוטל, לא נשאר ממנו רק רצפה. זה פחות או יותר התמונה, והיה שכן ליד שברוך השם שלא נפגע, והאוטו שלו הכל רסיסים, אבל בסדר, ברוך השם. Sejak serangan dari operasi gabungan Amerika dan Israel 28 Februari lalu, Iran memproklamirkan akan menyerang balasan terhadap korban-korban yang berjatuhan di Iran. Iran pun sudah beberapa kali menyerang Israel dan menghancurkan bangunan di Tel Aviv dan sekitarnya. Puluhan rumah kontrakan dan lapak barang bekas di Pesanggerahan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Api juga menyambar mobil yang terparkir di lokasi. Inilah kepulan asap hitam membumbung tinggi yang direkam oleh warga saat api membakar puluhan bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di Jalan Bintaro Permai 3, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk ini membuat warga panik dan berusaha mengevakuasi barang-barang untuk diselamatkan. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi bahu-membahu bersama warga untuk memadamkan api. Menurut salah satu warga terdampak, kebakaran api pertama kali diduga muncul dari salah satu kontrakan yang ditinggal masak oleh penghuninya. Api dengan cepat membakar kurang lebih 50 bangunan kontrakan dan sejumlah lapak barang bekas di lokasi. Tidak hanya bangunan, sebuah mobil yang terparkir di lokasi juga ikut terbakar. Yang bakal warga, sebagian lapak. Rumah warga? Mau warga kontrakan. Kontrakan. Ada berapa kontrakan, Pak? Saya kurang lebih ada 50 lah semuanya. Satu lokasi, totalnya segitu. Berapa luasnya Pak, berapa lebih Pak lahan ini Pak? Sekitar 1.500 meter. Bapak sendiri punya kontrakan? Saya punya sendiri 5 pintu. 5 pintu hangus Pak ya? Hangus, terbakar semua. Luas area kebakaran ini diperkirakan sekitar 1.500 meter yang ditempati oleh bangunan-bangunan kontrakan dan lapak barang bekas. Tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Mobil pick-up mengangkut mainan terbakar di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur. Sumber api dari korsleting listrik. Kobaran api disertai asap tebal membakar seluruh badan mobil pick-up yang melaju di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 1200, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur siang tadi. Mobil pick-up bermuatan mainan ini terbakar dan diduga dipicu oleh korsleting listrik. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan mobil pick-up yang terbakar tersebut. Mobil pick-up yang terbakar akhirnya berhasil dipadamkan setengah jam kemudian dengan menurunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran. Mendapatkan laporan Jaya 65 di tol Jagorawi, kami langsung meluncur di TKP udah terjadi penyalaan dan kami menanyakan kepada supir bahwa itu mobil melaju dari arah Jakarta Utara, Ancol menuju ke Cilengsi dan mendapati dalam perjalanan itu asap di dalam dan mobil langsung minggir, Pak. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini lantaran pengemudi berhasil keluar dari mobil saat mobil terbakar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran truk isi BBM ilegal dengan mobil rescue bak drama sebuah film action. Truk diduga berisi BBM ilegal kabur. Sementara mobil rescue ditabrak, nyaris terjun ke sungai.
Truk BBM yang melakukan aktivitas pengisian solar secara ilegal terekam kamera di sebuah SPBU di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Truk tersebut langsung dikejar mobil rescue milik anggota DPRD Jember bersama polisi setempat. Anggota DPRD Jember sempat dianiaya dengan dipukul bagian kepalanya oleh gerombolan orang yang diduga komplotan pemilik BBM tersebut. Sementara, Kompol Ferry Darmawan, Wakapolres Jember, telah menerima laporan dari pihak yang dianiaya. Ya, dini hari terkait adanya dugaan penyelundupan BBM ilegal yang ditemukan oleh saudara kita Pak David. Ya, jadi kami dari Polres sekarang juga langsung berkoordinasi dengan beliau dan juga tentunya para saksi-saksi untuk langsung akan kita buatkan laporan polisi dan langsung akan kami tindak tegas. Polres Jember berkomitmen untuk memberantas pelaku BBM ilegal, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Suami istri berkendara sepeda motor ditabrak supir angkot yang melaju dalam kecepatan tinggi. Tabrakan mengakibatkan sang istri kritis. Inilah detik-detik saat sebuah angkot yang melaju kencang menghantam hingga melindas sepeda motor yang ditumpangi pasangan suami istri di Jalan Gandasoli, Kecamatan Cirenghas, Kabupaten Sukabumi. Akibat kecelakaan ini, sang istri dalam kondisi kritis. Tubuhnya terlindas hingga berada di bawah kolong angkot, sementara sang suami terluka. Sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian langsung mengevakuasi korban ke rumah sakit. Kejadian bermula saat sepeda motor yang ditumpangi Pasutri melaju dari arah Cirenghas menuju Sukaraja. Tiba di lokasi kejadian, melaju kencang sebuah angkot dari arah belakang hingga menghantam sepeda motor yang dikendarai dua korban. Angkotnya menabrak dari bagian belakang sehingga membuat motor tersebut terjatuh, dan sampai saat ini telah kita laksanakan olah TKP dan laksanakan evakuasi untuk korban pengendara kendaraan roda 2. Sopir angkot diamankan petugas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Saat ini kasus ditangani unit Gakum Satlantas Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Kawanan gangster di Surabaya, Jawa Timur menyerang warga dengan senjata tajam dan petasan. Aksi dilakukan saat warga bersiap untuk sahur. Sekelompok gangster menyerang sejumlah pemuda warga Kampung Kupang, Kerajaan 1 Surabaya saat sahur. Para gangster membawa senjata tajam, mengejar dan berusaha menyerang sambil melempar petasan ke arah warga. Aksi kejar-kejaran pun terjadi di dalam perkampungan. Penyerangan bermula dari sekelompok gangster memprovokasi pemuda warga sekitar yang akan melakukan giat membangunkan sahur. Tiba-tiba kawanan gangster melakukan penyerangan. Nah, dia itu provokasi ke anak dalam. Jadi dia bawa saja, bawa sama anak sini, sama remaja sini dikejar. Terus dia ngejar balik, bawa sajam itu. Peristiwa penyerangan ini telah dilaporkan warga ke polisi. Sementara pihak polisi dari Kepolisian Sektor Sawahan Surabaya masih melakukan proses penyelidikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan.